Guru sementara melawat kita. Jemaat yang ada di rumah, angkat kedua tanganmu. Mari memberkati bangsa ini, berkati umat-umat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, sesuatu yang luar biasa yang menguatkan, menghibur, dan memberikan kami kekuatan di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, siaplah hati kami untuk menerima berkat yang spesial di saat kami merayakan Paskah pada hari ini. Kami sambut firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari bersama-sama dengan jemaat yang di rumah katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memelihara kita sampai hari ini. Kalau kita ada hari ini dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, tubuh yang diberkati oleh Tuhan, ini semua karena kemurahan Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Kembali Bapak Ibu yang kekasih, kita berjumpa lagi di dalam hadirat Tuhan yang kudus, di dalam hadirat Tuhan yang suci. Sekalipun Bapak Ibu, saudara yang kekasih berada jauh, dibatasi oleh ruang dan waktu, tapi biarlah hati kita tetap melekat erat satu dengan yang lain. Kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan, kita tetap tinggal tenang di dalam hadirat Tuhan. Oleh sebab itu pada saat hari ini saya akan bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang kekasih untuk merenungkan kembali firman Tuhan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali nasihat firman Tuhan bagi kita untuk kita tetap tinggal di dalam damai sejahtera. Damai sejahtera yang ditinggalkan oleh Yesus, damai sejahtera yang membuat kita tidak gelisah, damai sejahtera yang membuat kita tidak gentar hatinya. Setiap orang, Bapak Ibu yang kekasih, pada dasarnya membutuhkan damai sejahtera. Damai sejahtera memiliki dua jenis, yaitu damai sejahtera dari Allah dan damai sejahtera dari dalam dunia ini. Damai sejahtera yang sejati itu datang dari Allah sendiri, dan damai itu tetap. Sementara damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini bersifat duniawi, artinya bersifat sementara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat hal yang pertama dari damai sejahtera itu, bahwa damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikut Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu yang kekasih, saya tekankan bahwa damai sejahtera itu adalah hak dan sekaligus tanggung jawab setiap orang yang mengikuti Yesus. Kolose 3 ayat 15 katakan,
hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Damai sejahtera itu bermulanya dari dalam hati, bukan di bagian eksternal atau interaksi dengan sesama kita. Damai sejahtera itu dimulai dan lahir dari dalam hati kita. Orang yang berusaha perform damai sejahtera tanpa benar-benar dipenuhi oleh damai sejahtera itu pasti akan lelah. Orang-orang yang pencitraan memiliki damai sejahtera, mereka akan mengalami kelelahan secara rohani. Tapi damai sejahtera yang datang dari Tuhan, yang lahir dari dalam hati kita, yang terpancar dengan sempurna dari dalam hati kita, yang keluar dengan sempurna dari hati kita, akan membuat kita terus dan terus tidak akan mengalami kelelahan. Kita akan terus berbagi damai sejahtera itu. Hati kita akan terus melimpah dengan damai sejahtera itu. Tapi ingat, jika damai sejahtera itu kita lakukan hanya sebagai satu perform atau hanya sebagai satu pencitraan supaya dilihat oleh orang, maka kita akan mengalami kelelahan. Oleh sebab itu, hal yang pertama tentang damai sejahtera, yaitu damai sejahtera adalah hak kita semua dan juga merupakan tanggung jawab kita bersama-sama. Dan damai sejahtera hal yang kedua, yaitu Bapak Ibu yang kekasih, damai sejahtera yang sejati itu juga milik daripada orang-orang benar. Sekali lagi, damai sejahtera yang sejati yang datang dari Tuhan itu milik orang-orang benar. Yesaya 26 ayat 12. Ya Tuhan, Engkau akan menyediakan damai sejahtera bagi kami, sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Tuhan menyediakan damai sejahtera bagi kami yang merupakan milik kepunyaannya, yang menjadi umat ketebusannya. Semua orang merindukan sebuah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera tentunya. Begitu pentingnya damai sejahtera sampai orang, saudaraku yang kekasih, rela membayar harga yang mahal untuk mencari damai sejahtera. Banyak orang ingin berlibur ke luar negeri, mengeluarkan duit yang banyak untuk berlibur hanya untuk memperoleh damai sejahtera. Tapi ketika mereka pulang, apakah mereka tetap memiliki damai sejahtera? Banyak orang membeli barang-barang mewah, barang-barang bagus, barang-barang branded hanya untuk memenuhi damai sejahtera. Penawaran-penawaran ini diberikan oleh dunia kepada kita untuk kita memiliki damai sejahtera yang sementara. Tapi damai sejahtera yang sejati, yang dimiliki oleh orang benar, yang datangnya daripada Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, yang Tuhan sediakan bagi kita, damai sejahtera itu akan mengalir dari dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu damai sejahtera yang kekal, damai sejahtera yang tetap. Saudaraku yang kekasih, sesungguhnya untuk memiliki damai sejahtera yang sejati, saya katakan tadi, kita tidak memerlukan biaya yang mahal. Karena damai sejahtera itu tidak ada hubungannya dengan berapa besar uang atau kekayaan yang kita miliki, atau tempat tinggal kita, kasur di mana kita tidur, atau apa yang membuat kita hidup dalam damai sejahtera yang disediakan oleh dunia. Tapi damai sejahtera yang sejati adalah hasil sebab akibat. Damai sejahtera yang sejati akan kita dapatkan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup bersih di hadapan Tuhan. Ketika kita terbebas dari segala kejahatan. Alkitab katakan dalam Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, sesungguhnya damai sejahtera itu tidak memerlukan biaya yang besar. Damai sejahtera yang sejati itu, saudaraku yang kasih, hanya kita dapatkan ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidup melekat di hadapan Tuhan. Ketika tidak ada kepalsuan, tidak ada batas antara kita dengan Bapa di surga. Yang berikut, damai sejahtera yang sejati takkan pernah kita dapatkan di luar Tuhan. Ingat, damai sejahtera yang sejati tidak kita dapatkan atau tidak bisa kita dapatkan di luar
Tuhan. Yesaya 26 ayat yang ketiga, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan, damai sejahtera yang kita terima saat ini kita tidak bisa dapatkan di luar Tuhan. Banyak orang, saudara, mencari damai sejahtera yang tadi saya katakan, mereka pergi ke gunung-gunung, mereka mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mencari damai sejahtera, tapi mereka hanya mendapatkan damai sejahtera atau sukacita yang sementara, damai sejahtera yang tidak kekal. Tapi Alkitab katakan damai sejahtera yang kekal hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera tidak tergantung dari keadaan yang tengah kita alami. Seperti hari-hari ini ketika virus corona ini melanda dunia, melanda bangsa Indonesia, melanda kota Jakarta. Saya percaya setiap mereka yang percaya kepada Tuhan tidak akan kekurangan damai sejahtera. Mereka akan melihat ini sebagai satu tantangan, sebagai sesuatu yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita untuk kita bisa lewati. Dan saya percaya kita akan mengalami kemenangan melewati virus corona ini. Bapak Ibu yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tidaknya damai sejahtera ini akan sangat tergantung dari bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Apakah kita mematuhi ketetapan-ketetapannya atau tidak. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ayat permula dikatakan, ayat yang pertama dikatakan, ayat pijakan kita tadi, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Ketika Yesus naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera bagi kita. Di sini dikatakan damai sejahtera ku tinggalkan. Ku ini adalah huruf besar, bagimu, mu ini adalah huruf kecil. Artinya damai sejahtera Yesus tinggalkan bagi kita. Dan damai sejahtera yang Yesus berikan kepada kita tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia kepada kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kekasih, mari carilah damai sejahtera di dalam Tuhan. Jangan cari damai sejahtera, saudaraku yang kekasih, di luar Tuhan. Saudara, jangan berpikir kekayaan Anda akan membuat Anda hidup di dalam damai sejahtera. Uang Anda akan membuat Anda hidup di dalam damai sejahtera. Kecantikan, kegantengan, harta benda, saudara, mobil mewah akan membuat Anda hidup di dalam damai sejahtera hari-hari ini. Semua itu sudah tidak akan berarti lagi hari-hari ini. Dengan datangnya virus, semua barang-barang mewah, semua barang-barang branded sudah tidak ada lagi artinya. Pakaian-pakaian mewah sudah tersimpan baik di dalam lemari. Mobil-mobil mewah sudah tersimpan dengan baik di dalam garasi. Rumah sakit menyediakan tempat yang sama bagi orang kaya dan orang miskin di hari-hari terakhir ini. Sudah tidak ada lagi kebanggaan kita. Banyak orang kehilangan damai sejahtera. Tapi firman Tuhan katakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera yang kuberikan tidak bisa diberikan, tidak dapat diberikan oleh dunia. Tidak sama yang diberikan oleh dunia kepadamu. Damai sejahtera yang kuberikan kepadamu adalah damai sejahtera yang abadi, damai sejahtera yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi, mari kita miliki damai sejahtera itu. Kita tinggal di dalam damai sejahtera itu. Karena damai sejahtera itu yang akan membuat kita menjadi kuat menghadapi masalah demi masalah di dalam kehidupan kita. Siapa di antara kita yang hari-hari ini kehilangan damai sejahtera? Siapa yang di antara kita yang hari-hari ini masih bergantung kepada ekonomi, masih bergantung kepada sesama, masih bergantung kepada kekayaan, masih bergantung kepada harta miliknya? Saudara lihat di mana-mana, saudaraku yang kekasih, make up yang termahal pun tidak ada lagi gunanya karena muka sudah tertutup oleh masker. Lipstik yang mewah sudah tidak lagi terpakai dengan baik. Orang akan kehilangan damai sejahtera. Tapi kalau damai sejahtera itu datang dari Tuhan, sehebat apapun persoalan kita, maka damai sejahtera itu akan tinggal tetap. Karena damai sejahtera itu abadi. Tuhan berikan damai sejahtera itu tinggal tetap di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa pada hari ini, biarlah damai sejahtera yang ada di dalam hati kita masing-masing adalah damai sejahtera yang datang daripada Tuhan. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang dan menghampiri hadirat suci-Mu. Kami tahu bahwa damai sejahtera Engkau berikan kepada umat-umat-Mu. Engkau berikan kepada orang-orang yang mencintai-Mu, kepada orang-orang yang melekat dengan Engkau,
kepada orang-orang yang cinta dengan Engkau. Oleh sebab itu inilah kami umat-umat-Mu Tuhan Yesus. Kami datang kepadamu. Jangan ambil damai sejahtera itu dari tengah-tengah bangsa kami. Jangan ambil damai sejahtera itu dari kota kami ya Tuhan Yesus. Tapi biarlah damai sejahtera itu tinggal tetap di dalam kehidupan kami. Sekali lagi kami bawa bangsa dan negara ini kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa bahwa ada orang-orang yang mencintai Engkau di tengah-tengah bangsa ini. Ada orang-orang yang mengasihi Engkau. Ada begitu banyak orang-orang yang rindu akan Engkau di negara ini, di bangsa ini Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon, berbelas kasihanlah atas bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Philadelphia, dimanapun mereka berada. Kalau hari-hari ini mereka ketakutan, kehilangan damai sejahtera, Bapak Ibu yang ada di rumah kehilangan ketakutan, kehilangan pengharapan dan damai sejahtera. Bapak, kami berdoa di dalam nama Yesus, berikan damai sejahtera itu kepada mereka. Sehingga dengan damai sejahtera itu mereka akan kuat melalui semua persoalan demi persoalan yang mereka hadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapak di surga. Ini yang menjadi doa kami. Dimanapun saudara-saudara yang berada saat ini Tuhan Yesus, Engkau berkati. Engkau tetap berikan damai sejahtera kepada mereka. Dan biar damai sejahtera tetap tinggal dalam hidup mereka. Terpujilah Engkau Allah Bapa kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Aku termenung di bawah mentari, di antara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasih-Mu. Ku rasakan damainya hatiku. Sabda-Mu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tenteramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari diri-Mu, akan ku tempuh semua perjalanan, agar selalu ada dekat-Mu. Biar ku rasakan lembutnya kasih-Mu.
kepalsuan dunia. Sangkamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan dunia, dari semua kepalsuan, semua kepalsuan dunia. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story. This is my song.